Halo semuanya, selamat datang di podcast Global Talk, di mana ini adalah tempat kita yang bisa ngobrol santai tapi berbobot nih soal dunia politik dan dunia ekonomi internasional. Terus juga hari ini kita akan bahas dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang dinamika ekonomi politik global dari era perang dingin sampai era kontemporer. Nah, teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu yang menarik, yaitu narasumber kita bernama Faras Alifa Safia. Hai Faras, Hai how Sheila. are you today? I'm fine, alhamdulillah. Hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Oke. Kita mulai dari awal dulu ya Faras. Banyak yang bilang bahwa di era masa perang dingin itu masa ketika dunia tuh kebelah dua. Benar nggak sih? Benar tuh. Nah, sebenarnya ada apa sih tentang dinamika ekonomi politik global tuh pada masa itu? Jadi gini ceritanya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ini, dunia terbagi menjadi dua blok besar, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya, dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialismenya atau yang kita kenal sebagai komunisme. Gitu ya. Iya, begitu. Persaingan dua blok ini nggak cuma dalam bidang militer loh, ada juga di bidang ekonomi dan politiknya. Seperti Amerika Serikat ini membentuk lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan GATT. Banyak ya. Iya, ada banyak. Kenapa lembaga-lembaga ini dibuat? Itu untuk memperkuat sistem kapitalis. Sementara Uni Soviet membentuk Komenkon, itu ya namanya ya? Iya, Komenkon, untuk kerjasama ekonomi antar negara sosialis. Oh, oke. Lalu setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, apa yang berubah di tatanan global waktu itu? Jadi yang berubah itu, nah kalau begitu, jadi sesudah Uni Soviet bubar, dunia berubah dari bipolar menjadi unipolar, di mana Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan besar yang dominan. Kalau era ini ditandain oleh globalisasi dan apa yang kita ketahui dengan namanya liberalisasi perdagangan yang sangat besar. Dipimpin Amerika semua ya, jadi ya. Iya, begitu. Lembaga baru seperti WTO itu mulai muncul, dan integrasi ekonomi seperti NAFTA di Amerika Utara serta Uni Eropa makin kuat. Jadi negara-negara ini mulai membuka pasar mereka, investasi asing meningkat, sama kalau kita lihat waktu itu teknologi mulai menghubungkan dunia secara lebih cepat. Ya, oke. Pernah dengar juga tuh kalau masalah kemarin. Oke, tapi apakah globalisasi ini menguntungkan semua negara? Kalau untuk menguntungkan semua negara, nggak sepenuhnya. Jadi bagi negara berkembang, globalisasi memberikan peluang yang bisa dibilang cukup besar lah untuk tumbuh. Tapi juga risiko ketergantungan kepada negara yang lebih maju. Jadi mereka tuh sering jadi pasar, bukan produsen utama. Jadi meskipun ekonomi terbuka, kesenjangan global tuh masih ada. Gitu. Mengerti. Oke. Menarik. Sekarang kalau kita lihat ke masa kontemporer, sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000-an sampai dengan sekarang, seperti apa dinamika ekonomi politik global yang terjadi? Nah, sekarang dunia berubah lagi menjadi lebih multipolar namanya. Kalau siapa pernah dengar multipolar kan? Pernah. Apa tuh? Arti dari multipolar itu tuh, jadi artinya tuh kekuatan global tuh tidak hanya dipegang oleh Amerika Serikat, tapi juga oleh negara-negara lain seperti kalau masa itu tuh kita lihat contohnya Cina, India, Rusia, dan negara-negara BRICS lainnya. Kita mention BRICS kan. Nah, selain itu kita menghadapi tantangan global baru seperti krisis finansial,
yang terjadi pada tahun 2008, pandemi COVID-19 yang baru-baru ini kita alami, dan yang paling umum tuh perubahan iklim. Jadi semua itu tuh mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia, Syahwa, gitu jadinya. Dan sekarang kita juga sering dengar soal perang dagang antara AS dan China. Itu benar nggak sih? Ya, itu contoh nyata dari persaingan ekonomi politik modern. Nah, keduanya tuh bersaingan dalam hal seperti teknologi, energi, dan juga rantai pasok global atau yang kita sebut supply chain. Supply chain, ya. Di satu sisi ada dorongan untuk kerja sama multilateral, tapi di sisi lain juga muncul proteksionisme. Oke. Jadi bisa dibilang dunia sekarang tuh lebih saling bergantung nggak sih? Tapi lebih penuh dengan tekanan ya? Iya, benar sekali tuh. Kalau dulu dunia jelas terbagi menjadi dua, sekarang hubungan antar negara jauh lebih kompleks loh. Kenapa tuh? Karena satu krisis di satu negara bisa berdampak ke seluruh dunia. Contohnya, yang kita ambil kasus-kasus terbaru yang pernah kita alami, seperti pandemi COVID-19 yang mengacau rantai pasok global. Pasti Syawa juga merasakan ada perubahan ekonomi selama terjadinya COVID-19. Ngerasa. Wah, pembahasan yang menarik banget ya hari ini. Dari era perang dingin yang serba ideologis hingga masa sekarang yang serba terhubung, tapi juga rawan ya. Tadi katanya terhadap konflik ekonomi. Benar sekali. Benar. Dan pelajaran pentingnya adalah bahwa ekonomi dan politik global selalu berubah. Tapi tujuannya sama. Setiap negara berusaha memperkuat posisinya di dunia. Itu aja sih sebenarnya. Simple ya ternyata. Simple, memang kayak itu intinya. Simple tapi kompleks gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Laras atas penjelasannya. Buat para Global Insight, terima kasih banyak juga udah menyimak pembahasan kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik global menarik lainnya. Dadah!